Kemarin kan kita udah unboxing walaupun modelannya speed up gitu. Nah, kali ini gue bakal review EPZ G20. IM gamingnya dari EPZ. Sekilas sih kalau misalnya dilihat ini ada fan-nya ngingetin gue ke EPZ Q1 Pro. Dia juga koneksinya udah detachable 2 pin. Ini kabel bawaannya udah inline mic, terus jacknya 3,5. Nah, gua tes musik pakai topping G5 seperti biasa. Terus untuk gamenya gua tes di PUBG Mobile. Kenapa? Ya karena benchmark gue biasanya di PUBG Mobile. Untuk suara sih dia tipikal yang netral, sedikit bright, sedikit banget brightnya, cuman nggak sampai over bright gimana. Untuk vokalnya sendiri itu bobotnya sedikit tipis, jadi dominan ke vokal cewek. Untuk vokalnya sendiri timbernya natural, suaranya clear juga, posisi vokalnya di tengah, nggak maju juga nggak mundur. Nah, mungkin kalian ada yang bilang, apakah ini IM itu rebrand dari Q1 Pro atau ganti shell, ganti faceplate gitu, ganti warna, tapi dalamannya Q1 Pro. Kalau gue rasa sih enggak. Kenapa? Suaranya beda di bagian vokalnya. Gue dulu pernah komplain di Q1 Pro itu vokalnya kurang lepas. Nah, ini udah di fix di sini, jadi eh lebih lepas, lebih clear di si G20 ini. Terus treble-nya itu karena ini IM mungkin dituning buat gaming, jadi treble-nya itu berasa cukup smooth. Untuk lagu-lagu yang butuh distorsi gitar kayak lagu-lagu Dead Squad, Burger Kill gitu, mungkin kalian bakal ngerasa distorsi gitarnya itu cukupan aja. Jadi emang mungkin karena ya itu tadi kayak gue bilang ini tuh IM EPZ yang gaming gitu. Tapi nggak sampai roll off juga treble-nya karena gue masih bisa dengerin hi-hat-nya. Suara hi-hat itu masih bisa didengerin tanpa harus dicari dulu di mana nih hi-hatnya gitu. Bassnya ini unik. Kenapa? Karena jarang banget IM sekarang, terutama 2025 ini ya, rilisan 2025 ini yang bisa ngasih mid bass sama sub bassnya itu balance. Jadi bukan mid bass fokus ataupun sub bass fokus gitu. Nah, karena balance gitu, jadi si IM ini tuh punch-nya tuh berasa, terus rumble-nya juga berasa, cuman nggak sampai yang dimana sampai dikategorikan tuh IM bass head, itu nggak. Jadi speed bassnya juga masih bagus, diajakin double pedal, nggak ada suara kuda kayak kick drum itu, nggak jadi suara kuda. Terus diajak EDM juga masih oke bassnya karena dia masih ada rumble-nya gitu. Nah, jadi biar nggak usah lama-lama, langsung aja gue ceritain di session gaming. Jadi udah gue coba di tes main beberapa match di PUBG Mobile. Ini IM pinpointnya bagus. Dia nggak numpuk gimana, untuk kalau misalnya kita ngeras juga masih kedengeran presisi lah stepnya itu di mana. Terus kalau misalnya lagi ngeras apartemen tuh, contoh yang di apartemen school itu masih kedengeran, asal jangan kena HBD aja gitu. Satu lagi yang penting, kalau misalnya di tim lu ada yang pakai M24 atau AKM, kuping lu nggak akan jebol karena treble-nya di tuning aman tadi kayak gue bilang sebelumnya. Terus bang, gimana kalau misalnya event yang sekarang kan rame tuh? Gini-gini. IM gue aja yang Seven Acoustic Supernova yang harganya itu udah berkali-kali lipat inilah gitu. Itu aja ampun, karena ya ngotak anjir, itu setengah room di situ semua gitu loh. Tapi kalau misalnya udah berkurang orangnya sisa belasan, nah itu udah
aman lagi gitu. Tapi kalau misalnya baru turun itu ada 45 orang, 50 orang di situ sih, ya udahlah ya, terima nasib aja. Sama eh kabel lu dikasih dua. Nih, satu lagi kabelnya itu ini Type C. Terus kalau misalnya lu males pakai ini dia kan adalah inline apa modelan boom mic nih. Ini bisa di detach. Nah, kalau misalnya lu nggak mau pakai, dia juga dikasih inline mic. Jadi si kabelnya itu ada dua mic-nya. Jadi yang inline mic sama yang modelan boom mic gitu. Buat kabel yang tipikal Type C. Jadi buat kalian yang HP-nya udah nggak ada jack-nya, ini rekomen. Barusan kemarin gua cek, pas unboxing ternyata ini ada nyelip satu postcardnya. PZ sekarang mulai waifu-waifuan ya. Oke lah, segitu dulu. Thank you. See you